Yes, beberapa tahun terakhir kita banyak menyaksikan fenomena-fenomena di sosial media yang terkategorikan ke pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kita juga banyak melihat upaya-upaya masyarakat, konten kreator, atau dari segi elemen masyarakat yang lain yang melakukan upaya-upaya kontribusi terhadap hak asasi manusia. Atau malah kategori yang lain nih, kategori di mana orang takut terlihat menjadi SJW atau pejuang keadilan sosial karena takut memperjuangkan HAM. Nah sebenarnya HAM itu sendiri apa sih? Kita pengen banget kan mengulik ke basic lagi, ke dasar lagi, apa sih sebenarnya hak asasi manusia itu, batasnya sampai mana, kapan kita melanggar, kapan kita bisa dikatakan sebagai kita memperjuangkan hak asasi manusia itu. Hari ini Hanan berkesempatan untuk ngobrol bareng bersama seorang narasumber keren dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Kita akan ngobrol-ngobrol soal HAM dalam segmen Buka Mata. Kita hari ini bersama dengan Ibu Inge Kristanti. Halo Ibu Inge. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Ibu Inge apa kabar? Baik juga. Nah, kita lagi di ruangan apa nih Bu? Kita sedang di ruang pusam plus ruang perpustakaannya. Jadi untuk kalau seumpama ada audiens kita, pendengar kita atau penonton kita yang tunanetra, kita lagi ada di perpustakaannya Ubaya nih. Suasananya benar-benar cozy dan quiet banget nih, ya kan Bu Inge. Nah, Iya. Bu Inge aku pengen banget, mungkin juga yang nonton kita di rumah pengen banget tahu, pengen kenal sama Bu Inge nih, boleh nggak ya Bu Inge untuk memperkenalkan diri? Boleh. Nama saya Inge. Sehari-hari saya berkegiatan di Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Mungkin kalau selalu ditanya profesinya apa, kerjaannya apa sih, ngapain? Kalau jabatannya disebutnya peneliti. Jadi sehari-hari ngapain? Sehari-hari mantengin monitor, nyari informasi gitu ya, membaca itu sih, lebih pada itu. Dan juga saya punya kesempatan mengajar mahasiswa dalam mata kuliah Pancasila. Wow, Pancasila mata kuliah berat banget tuh Bu. Berat atau membosankan ya? Semi-semi ngantuk-ngantuk gimana gitu Bu. Wow, peneliti. Iya. Ibu peneliti udah dari tahun berapa tuh Bu? Kalau saya disebut sebagai peneliti kalau di Ubaya sejak 2002. Wow, itu gimana tuh Bu rasanya jadi peneliti? Saya dulu pengen banget jadi peneliti Bu, gitu tapi ya? kayaknya semesta belum mengizinkan gitu Bu ya. Ya gimana Bu? Iya, jadi sebenarnya pekerjaan peneliti itu yang pekerjaan yang mungkin tidak banyak orang tahu ya, karena apa yang kita lakukan tuh biasanya lebih pada cari informasi gitu ya, membaca, mendengarkan orang, berbicara dengan orang gitu ya, mengamati kegiatan di sekitar, apa yang terjadi di sekitar, kemudian kita menganalisa dengan apa yang sudah kita baca gitu. Tapi yang Ibu teliti ini kan specifically ke HAM ya Bu? Iya. Nah HAM itu kalau saya sih ya Bu ya, sebagai manusia awam yang nggak tahu apa ini, HAM itu rasanya luas banget Bu, kayak adalah sesuatu yang menurut saya permasalahannya atau isu-isunya, pengetahuannya tuh kayak nggak ada batasnya dan nggak pernah never ending gitu Bu, nggak pernah berakhir. HAM sendiri kalau Ibu bisa simpulkan sederhana nih, biar saya yang awam atau orang-orang di luar sana yang awam, ya ada sih definisi di Google, tapi kan kita pengen dengar yang sederhana nih dari ahlinya langsung. Gimana HAM itu kayak gimana sih Bu? Sebenarnya apa sih HAM? Kalau mau secara sederhana, apa sih sebenarnya hak asasi manusia? Ya semua yang dimiliki oleh manusia, semua yang berkaitan dengan manusia itu masuk dalam kategori atau definisi hak asasi. Gitu. Sederhananya begitu. Jadi kalau kita bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bersikap kepada orang lain, itu sudah termasuk menjalankan hak asasi. Dan bagaimana kita, misalnya kita bersekolah, kita bekerja, itu termasuk kita mendapatkan hak kita. Sederhana itu sih sebenarnya kalau mau dilihat dalam kegiatan sehari-hari ya. Gitu, kita makan, kita bisa minum, kita bisa pergian kemana-mana, itu sudah termasuk salah satu pemenuhan hak kita sendiri gitu sih. Kalau mau sederhananya sih begitu sih Mbak. Tapi kan manusia tuh rasanya kompleks ya Bu ya. Jadi kapan kita mengkategorikan ini
ini tuh masuk hak asasi manusia loh, sebagai sesuatu yang ibu bilang tadi yang kita butuhkan sebagai seorang manusia. Tapi ini tuh sebenarnya enggak juga loh, enggak harus, ini bukan hak kok, enggak harus ada. Gimana tuh kita mengkategorikannya, Bu? Nah, biasanya sih aku kalau di kelas gitu ya ngomong soal HAM itu membedakannya pada soal kebutuhan dan keinginan. Nah, apa bedanya gitu? Kalau mau masuk itu keinginan, itu kan sesuatu yang tidak wajib atau tidak sesegera mungkin harus dipenuhi. Bisa ditunda, tidak mempengaruhi katakanlah hidup mati gitu ya. Nah, itu tidak bisa dikategorikan sebagai salah bagian dari hak asasi. Hak gitu ya. Tapi kalau itu dibutuhkan dan itu mempengaruhi terutama untuk hidup mati seseorang, itulah masuk dalam hak yang asasi gitu. Jadi kalau gini misalnya kita makan itu butuh enggak? Butuh enggak? Butuh ya. Biar apa? Gitu. Biar kita sehat gitu kan ya. Kalau enggak makan pasti kan sakit ya. Kalau enggak sehat kita tidak bisa sekolah. Kalau enggak sehat kita enggak bisa kerja gitu ya. Nah, padahal kalau enggak bisa sekolah kita nantinya tidak bisa dapat nilai yang bagus, gitu ya, tidak bisa mendapat nilai yang bagus, nanti kaitannya lagi nggak bisa dapat kerjaan yang enak, gitu ya, karena nilainya jelek. Nah, kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat uang. Kalau nggak dapat uang, nanti kasihan yang bergantung pada kita, tidak bisa makan, gitu. Nah, itu sih sederhananya membedakan pada apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Kalau misalnya soal HP, kita butuh HP untuk komunikasi, iya, gitu ya, karena kita perlu berkomunikasi dengan orang. Tapi apakah perlu setiap bulan ganti karena ada yang baru? Gitu kan, enggak. Nah, itulah membedakannya segitu sih. Kalau sederhananya biasanya saya kalau di kelas lebih mengarahkan pada teman-teman mahasiswa seperti itu. Sebenarnya gitu pengertiannya tuh cukup udah dipahami banget ya, Bu ya. Tapi kenapa sih kok akhir-akhir ini menjadi polemik banget gitu? Dikit-dikit, oh ini pelanggaran HAM nih ya, dikit-dikit ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Kenapa ya, Bu, terjadi seperti itu? Biasanya itu lebih karena dikaitkan atau disangkut-sangkutkan sama urusan yang lain. Misalnya soal politik ini ya. Ini bentar lagi nih tahun 2024 kan mau pemilu nih. Nah, biasanya mulai banyak orang-orang mengkait-kaitkan satu permasalahan hak dengan dikaitkan dengan politik, dengan orang tertentu yang dianggap punya jabatan, punya wewenang, tapi tidak memenuhi hak-hak orang, misalnya gitu. Jadi rumit ketika itu dikaitkan sama hal-hal yang di luar hal lain seperti politik, seperti nanti disangkut pautkan sama budaya, gitu ya. Nah, itu menjadi rumit memang kalau sudah begitu, Mbak. Terus kapan, Bu, kita disebut melanggar? Kita melanggar nih hak asasi manusia untuk orang lain. Kapan, Bu? Ya, jadi kalau ngomong yang melanggar hak itu, melanggar hak asasi itu bisa orang ke orang, gitu ya, bisa pemerintah atau dalam hal ini orang yang punya kewenangan melanggar hak warganya, jadi warga negaranya, gitu ya. Nah, ketika orang dengan orang, nah sama seperti ketika sekarang, contoh gampangnya ya, saya ngobrol nih sama Mbak Hanan, kita sama-sama punya hak untuk ngobrol kan, sama-sama punya hak untuk menyampaikan pendapat kita kan, gitu ya. Tapi kita melakukannya dengan saling menghormati, dengan saling menghargai satu sama lain, sehingga ketika Mbak Hanan bicara, saya mendengarkan dulu, gitu ya, karena saya menghargai dan menghormati Mbak Hanan yang sama-sama punya hak dengan saya untuk berbicara. Begitu juga dengan Mbak Hanan, ketika saya yang berbicara, Mbak Hanan menghargai dan menghormati hak saya untuk berbicara. Nah, dalam keseharian itu sebenarnya sudah dilakukan sebenarnya oleh banyak orang ya. Nah, menjadi persoalan ketika orang lain atau orang lawan bicara kita itu lupa bahwa kita sama-sama punya hak, sehingga kadang-kadang kalau sederhananya ketika ngomong terus tidak berpikir bahwa orang lain itu punya juga hak untuk berpendapat, sehingga dia memaksakan itu sudah bisa disebut melanggar hak orang untuk berpendapat, gitu ya, memaksakan pendapatnya. Atau kalau misalnya itu pemerintah ke warganya, nah, ketika semua warga negara ini kan perlu dipenuhi haknya untuk misalkan bersekolah, gitu ya. Tapi ketika ada masalah, ketika mungkin secara fisik sekolahnya itu kayak yang di Cianjur itu kan jadi bencana ya, sehingga banyak
sekolah yang ambruk terus nggak bisa sekolah. Kalau pemerintah tidak melakukan upaya untuk mendirikan atau membuat sekolah alternatif, nah itu artinya ada pelanggaran hak atas pendidikan anak-anak di Cianjur gitu. Kalau tidak ada upayanya, Mbak, gitu sih. Kalau pemerintah jadi lebih, memang kalau untuk pemerintah mungkin bobotnya lebih kelihatan berat ya. Tapi kalau antar individu dengan individu biasanya ya keseharian ini aja sih sebenarnya, nggak beda jauh gitu dengan apa sebenarnya sudah sehari-hari pergaulan kita sehari-hari sih Mbak gitu. Tapi berarti nih Bu ya, karena terjadi di kehidupan kita sehari-hari, kadang berarti kita sering banyak nggak sadarnya nih Bu ya, kalau kita sebenarnya udah melanggar hak asasi manusia orang lain. Bisa saja. Bisa saja, terutama kalau di jalan ya mungkin ya, kalau di jalan, atau sekarang mungkin yang lebih banyak itu di media sosial ya mungkin ya, ketika kita bermedsos, ketika kita mengutarakan pendapat, ketika kita mengutip, atau kadang-kadang kita lupa bahwa apa yang kita omongkan, karena mungkin bentuknya tulisan ya, bukan omongan langsung, itu orang sering lupa, itu bisa menyakiti orang lain, bisa menyinggung orang lain. Nah, itu mungkin yang sering dilupakan, terutama di masa-masa sekarang ketika media sosial itu sangat sangat masif ya, sangat banyak digunakan, terus orang merasa karena tidak ketemu gitu mungkin ya, jadi lebih berani, lebih lebih agresif gitu jadinya ya. Nah itu memang iya, memang benar Mbak, memang sangat mungkin kita tidak sadar, memang butuh kepekaan lah ya. Kalau dengan sesama dalam pergaulan mungkin kita butuh kepekaan dan butuh kepedulian kita dengan orang lain gitu. Nah kalau dari sejauh ini ya Bu ya, penelitian Ibu selama ini, kenapa ya Bu ada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap kelompok yang rentan, yang paling sering tersakiti dengan masalah-masalah HAM ini, kayak disabilitas, perempuan, anak-anak, atau mungkin banyak lah ya Bu ya kelompok seperti itu. Nah itu Ibu melihatnya bagaimana? Memang dalam urusan hak asasi manusia itu, karena kan sebenarnya ya secara ideal itu semua orang yang menjadi warga suatu negara tidak perlu menuntutkan haknya gitu ya, karena pemerintah wajib melakukan pemenuhan perlindungan penghormatan terhadap hak warga negaranya. Tetapi ada kalanya karena kemampuan negara, kemampuan pemerintah itu menjadi kadang-kadang tidak maksimal gitu. Nah, buat kelompok-kelompok tertentu ini, kenapa mereka kelompok rentan tadi yang disebut Mbak Hanan tadi, kenapa mereka yang perlu mendapat perhatian, gitu ya, mendapat perhatian lebih atau perhatian yang berbeda, gitu ya, bukan membedakan, tetapi perhatian yang memang perlu, karena mereka pada posisinya di dalam masyarakat biasanya itu tidak terlihat, gitu ya, secara kayaknya tidak terlihat, karena ngomongnya apa, jumlahnya sedikit, gitu kan ya. Jumlah sedikit itu biasanya tidak dianggap sesuatu yang penting kadang gitu ya, atau karena kalau perempuan secara budaya dianggap mereka itu bukan yang diutamakan gitu ya. Nah padahal kan kalau dalam diskusi hak asasi manusia tidak ada orang yang lebih maupun yang kurang, lebih atau kurang posisinya ya, semua itu harus sama gitu. Nah memang ada orang-orang yang dan butuh kadang-kadang kelompok-kelompok tertentu ini butuh kebutuhannya berbeda dengan yang bukan kelompok rentan. Jadi misalnya teman-teman disabilitas butuh, katakanlah secara fisik ya akses jalan, butuh jalan yang mereka bisa lalui, karena tidak mudah buat teman-teman untuk melalui jalan-jalan yang seperti yang pada umumnya. Makanya butuh diberi satu penanda, satu lokasi tertentu gitu ya. Nah gitu, karena mereka yang punya kebutuhan yang berbeda, lebih lihatnya lebih pada itu. Nah kalau sebenarnya kalau kita penuhi kebutuhan orang yang punya kebutuhan yang berbeda, itu akan sangat berguna. Jadi kalau misalnya katakanlah bidang miring ya, aku untuk melihat contohnya bidang miring itu, ketika itu ada, gitu ya, sebenarnya kalau aku melihat di kampus ini ya mulai ada bidang miring, ketika itu ada ternyata lebih sering digunakan, baik oleh teman-teman disabilitas maupun yang non disabilitas, karena naik tangga itu punya upaya yang lebih ya dibandingkan bidang miring gitu ya. Jadi lebih senang tuh. Aku lihat perhatikan mahasiswa lebih senang tuh pakai bidang miring dibandingkan naik tangga. Jadi mereka mengarahnya selalu pada bidang miring. Dan ketika ada lift juga, kan sebenarnya lift kan ada sekarang di semua gedung di kampus ada. Itu
diperuntukkan untuk orang tua, maksudnya orang senior dan teman-teman yang berkebutuhan memang ya, teman-teman disabilitas yang kan pernah ada beberapa mahasiswa yang di sini juga dari teman-teman disabilitas. Tapi ternyata ya tetap aja yang pakai semua gitu kan. Ya itu tadi, pengen cepet lah, pengen nyaman gitu sama aja gitu. Sehingga memang karena ada kebutuhan, karena kan tadi kita kalau ngomong HAM kan kita ngomong kebutuhan ya. Apa yang memang dibutuhkan dari teman-teman seperti anak, kelompok disabilitas, kelompok perempuan, kelompok lansia atau senior itu memang punya kebutuhan yang berbeda, gitu. Sehingga perlu ada upaya-upaya tersendiri gitu sih Mbak. Tapi berarti relatif ya Bu, kebutuhan ini ukurannya semana sih Bu sebenarnya? Biar kita nggak dibilang manja gitu, bukan kadang kan kayak manja banget sih, dikit-dikit HAM, dikit-dikit melanggar HAM kayak gitu. Jadi kita nggak tahu dong kebutuhan tuh sampai mana sebenarnya. Sampai pada titik di mana hak yang dimiliki bisa dipenuhi. Gitu. Jadi kalau misalnya gampangnya ya ngomong sekolah gitu, pendidikan, ketika gedungnya sudah ada, ya, tapi cara kesananya itu susah, perlu ada upaya khusus, sudah dibuatin, udah sampai nih sekolahnya gitu ya, tapi ternyata di dalam kelasnya untuk pembelajarannya, bukunya atau apanya kan bisa berbeda ya tiap orang. Meskipun bukan dengan teman-teman tunanetra atau tunarungu, itu tiap-tiap anak juga cara belajarnya, kebutuhannya dia belajar sebenarnya kan berbeda-beda. Nah, bagaimana dipenuhinya itu, bisa dipenuhinya agar tetap dia bisa bersekolah dengan nyaman dan bisa paham pelajarannya gitu kan. Jadi semua itu memang sepertinya itu seakan-akan kan, wah ya jadi repot kalau gitu harus ngeliatin satu-satu gitu ya. Tapi sampai sejauh mana upaya itu bisa dilakukan maksimal untuk memenuhi agar hak untuk pendidikannya semua orang bisa terpenuhi. Nah sekarang kan dengan teknologi saya pikir sekarang itu akan membantu ya, terbantu sekali perkembangan teknologi ini, teknologi informasi terutama sangat membantu dalam untuk akses, terutama akses informasi itu saya pikir itu jadi satu terobosan yang semakin bisa membuat hak-hak itu terpenuhi gitu sih. Jadi bukan manja sih Mbak, memang karena memang punya kebutuhan tersendiri gitu. Kalau saya nih Bu ya kan sebagai orang awam masyarakat biasa nih Bu, tidak ya bukan peneliti, terus juga bukan aktivis. Nah kalau kita melihat ada isu atau fenomena yang oh ini kayaknya pelanggaran HAM nih, soalnya sudah melanggar kebutuhan dari orang lain. Terus kita bersikapnya seperti apa Bu? Kalau itu terjadi di sekitar kita gitu misalnya ya, kita bisa mulai dengan bertanya, sebenarnya mencari tahu permasalahannya di mana sebenarnya ya. Apakah memang secara fasilitas tidak ada atau secara peraturannya yang tidak pas gitu ya, yang dari mananya. Karena kita kalau berbicara, karena kalau aku selalu bilang kalau berbicara soal HAM itu selalu selalu melihat dua sisinya, adalah siapa yang punya hak, yang pemegang hak itu istilahnya ya, dan siapa yang punya kewajiban untuk memenuhi ya itu. Nah kalau sudah sampai situ kita perlu tahu, ketika kita sebagai pemegang hak yang punya hak ya, semua orang ini perlu tahu kalau ada kejadian misalnya ada anak ini dikeluarkan dari sekolah, kenapa ya, gitu ya, gitu. Harus tahu dulu kenapa. Oh anak ini katakanlah mungkin karena waktu lalu saya ngobrol dengan teman-teman yang HIV ya, teman-teman ODA, itu anak ketika diketahui dia dengan HIV gitu ya, meskipun sebenarnya identitas harusnya ditutup, itu bisa saja dikeluarkan dari sekolah. Nah kenapa itu dikeluarkan? Peraturannya sebenarnya melarang itu gitu. Oh ternyata permasalahannya pada pemahaman guru-gurunya, pemahaman orang komunitas di sekolahnya. Memang kalau kita melakukan sendiri tidak mungkin. Kita perlu melihat upaya-upaya yang ada di sekitar kita. Katakanlah kalau sekolah ada komite sekolah kan ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Nah mungkin bisa melalui upaya dari komite sekolah bertanya, emang kenapa kalau anak dengan HIV, kenapa harus dikeluarkan? Apa yang dikhawatirkan? Kadang-kadang mereka itu bertindak karena sebenarnya mereka nggak paham. Mereka kalau istilahnya melanggar hak itu karena mereka sebenarnya nggak paham. Seringkali itu yang terjadi.
sehingga kita memang perlu upaya untuk selalu terus-menerus memberikan pemahaman gitu memang, dan tidak bisa berhenti memang memberikan pemahaman itu. Kalau misalnya sendiri gitu ya, memang upaya sendiri tidak bisa menyelesaikan gitu ya, istilahnya gitu kan ya Mbak ya. Mungkin memang butuh bantuan beberapa komunitas gitu. Bisa kalau mau melalui jalur hukum bisa gitu ya, atau melalui jalur saling nego itu bisa dibantu gitu teman-teman komunitas. Kayak teman-teman di LPT ini kan juga teman-teman yang bisa membantu ketika ada permasalahan-permasalahan terkait dengan teman-teman disabilitas gitu atau teman-teman lain gitu sih. Mencoba mencari juga dukungan komunitas biasanya. Realistis nggak sih Bu kalau kita minta bantuan hukum? Kadang kan orang ada yang selalu berpendapat, orang-orang awam tuh kayak aduh nanti malah lebih ribet kayak gitu. Jadi cenderung membiarkan aja kalau ada masalah-masalah HAM. Sebenarnya bisa saja kalau memang apa yang terjadi itu merupakan tindak pidana dan sudah diatur dalam peraturan undang-undangannya ya, memang sudah ada tindak pidana. Katakanlah yang paling baru banget ini kan tindak pidana kekerasan seksual ya. Nah, itu kalau memang tindakannya itu masuk dalam kategori yang disebut di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, bisa saja. Kalau misalnya memang kenapa banyak orang itu merasa males gitu, kata tanda kutip males mengurus ke hukum, karena biasanya hukum itu prosesnya lama gitu ya, proses penyidikan di polisi itu biasanya lama, makan waktu, sidangnya nanti makan waktu segala macam gitu, belum nanti ada proses harus wirawiri gitu. Memang itu perlu upaya dan kemauan yang keras dari orang yang mendapatkan permasalahan gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah apakah kalau kita misalnya tidak membawa itu jalur hukum, apakah orang tersebut tidak melakukan lagi atau enggak gitu. Kalau yang Ibu teliti selama ini apa Bu yang paling menarik, yang paling kompleks isunya? Isunya kesehatan biasanya Mbak, yang paling kompleks, karena kalau isu kesehatan mungkin sangat jarang ya dibawa ke ranah hukum ya, meskipun sebenarnya banyak hal-hal yang seringkali dilanggar sebenarnya ya. Kayak hal sederhana soal, kalau dulu kan akses gedung-gedung pemerintah itu susah ya, itu jangankan teman-teman dengan disabilitas, orang-orang yang punya penyakit kronis yang harus didorong pakai kursi roda, itu ketika mau masuk puskesmasnya tuh wangelnya setengah mati gitu ya Mbak. Susah banget itu untuk, padahal dia mau ketemu dengan dokter untuk periksa gitu ya. Belum lagi soal bagaimana antrian kemarin kan yang lama, padahal ini kan orang-orang penyakit kronis ini rata-rata usianya sudah sepuh-sepuh gitu ya, 50, 60 tahun, 70 tahunan, kadang-kadang juga tidak punya anak atau tidak ada yang mendampingi dan dia harus mengantri dari subuh sampai itu kan sebenarnya juga paling tidak menyulitkan orang untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan. Makanya kemarin kan sempat wali kota RI itu kan marah-marah ya katanya gitu kan di Suwandi, terus sekarang akhirnya bisa diperbaiki. Artinya dalam ranah kesehatan itu banyak pihak yang bisa membuat semua layanan itu lancar, tetapi karena ada sistem yang belum bagus dibangun gitu ya, itu jadi masalah ketika di lapangan dilakukannya. Jadi layanan ketika diterima oleh pasien atau oleh orang yang membutuhkan itu seringkali jadi lambat, jadi berkurang, jadi tidak maksimal, itu lebih karena sistemnya. Nah itu yang rumitnya di situ. Ketika ngomong sistem berarti harus ngomong lagi ngeliat peraturan gitu. Kalau aku ngeliatnya sih kepada itu. Kalau sekarang atau program kedepannya yang mau Ibu teliti apa nih yang lagi diteliti sama Ibu dan Pusham? Iya, ini kalau aku sendiri sih sekarang sedang melihat layanan untuk teman-teman dengan ODA, orang dengan HIV. Layanannya mau coba melihat apakah, terutama di Surabaya ya, apakah layanan itu sudah berbasis pada kebutuhan atau masih berbasis pada sistem itu tadi
gitu. Jadi apakah layanan itu diberikan sekedar untuk memenuhi karena harus gitu ya, atau memang karena petugas kesehatannya itu melihat bahwa itu yang dibutuhkan oleh teman-teman dengan ODA ini gitu. Saya masih baru akan mewawancara beberapa orang yang memang mendapatkan layanan dan pendampingnya juga, itu sih yang ke depan. Plus kalau ngomong soal yang lebih besar ya, melihat bagaimana sebenarnya pemerintah itu kan sebenarnya setiap tahun itu juga Mbak harus melaporkan Mbak kondisi hak asasi manusia ke ranah internasional itu, ke PBB katakanlah gitu ya. Tapi selama ini selalu yang dilaporkan itu kan ya yang baik-baik aja, kelihatan baik-baik yang lurus gitu. yang tidak menimbulkan keresahan ya katakanlah gitu. Nah, ini saya dengan beberapa teman di namanya Serikat Pengajar HAM itu sedang menganalisa juga. Jadi pelaporan dari satu organisasi Komnas HAM kebetulan apa yang masih perlu dilakukan untuk membuat atau paling tidak untuk memaksimalkan agar pemenuhan HAM secara nasional dan di mata internasional itu nyambung gitu. Kadang-kadang kan orang di mata internasional ini masih kurang gitu, tapi yang di ranah nasionalnya bilang sudah kok, itu sudah, tapi sudahnya itu sampai seberapa. Nah itu juga sih. Terakhir nih Bu, menurut Ibu realistis nggak sih, apa mungkin nggak sih benar-benar hak asasi manusia itu terpenuhi, kebutuhan itu terpenuhi secara sama seperti yang Ibu bilang tadi nih ya, terpenuhi itu apakah mungkin Bu dengan segala upaya penelitian lah, atau kita berusaha menjangkau komunitas lewat jalur hukum, mungkin nggak Bu? Kalau mau ngomong dunia yang ideal itu harusnya mungkin ya Mbak. Kalau mau ngomong ideal harusnya mungkin, tapi sekali lagi karena kita itu melibatkan manusia gitu kan ya. Kalau ngomong hak asasi manusia kita ngomong dengan manusia, melibatkan manusia, sehingga perubahan kemudian segala perkembangannya itu pasti akan terus ada yang kurang, dilihatnya pasti akan selalu begitu. Nah itulah fungsinya teman-teman gitu ya di LSM, teman-teman di kampus itu untuk selalu mengingatkan gitu, termasuk masyarakat pemerintah, umum masyarakat umum selalu mengingatkan pada pemerintah, ini loh, melihatkan mereka, ini loh masih ada loh kurangnya di sini, ini loh masih ada. Jadi bukannya kita mau minta dimanjakan, bukannya kita selalu menuntut, tapi kita membantu pemerintah untuk melihat ini masih ada loh masalah di sini, ayo sama-sama kita perbaiki, ini loh masih ada masalah di sini, ayo sama-sama diperbaiki. Lebih baik sebenarnya, itu akan jadi lebih bagus dan jadi hal yang ideal bisa jadi terpenuhi begitu sih. Jadi memungkinkan itu ketika kita ngomong saya menjangkau pemerintah buat HAM ini, berarti itu adalah upaya yang benar yang kita lakukan ya, bukan bukan karena kita manja atau kita menuntut persamaan. Kadang kan ada yang mikir gini Bu ya, namanya wajar ya, Indonesia kan negara yang luas, masyarakatnya banyak, jadi nggak mungkin lah terus semuanya terpenuhi, jadi kita nggak usah aja, mendingan kita diem aja. Masih ada loh Bu pemikiran-pemikiran yang gitu. Jangan ya. Tentunya iya memang kita itu luas, tapi paling tidak di masing-masing wilayah ada kelompok masyarakat yang peduli, ada pemerintah yang ada di situ yang punya wewenang, ada banyak lah. Jadi kolaborasi sebenarnya yang dibutuhkan itu kolaborasi, dan semua sama-sama dengan kepala dingin dan lapang dada gitu ya, hati yang terbuka untuk bisa saling mendengarkan dan mencari solusi yang terbaik buat semua gitu sih. Nah itu tadi ya teman-teman. Jadi kalau seumpama kita ingin memperjuangkan HAM, kita nggak tahu kan HAM itu sebenarnya sampai mana. Udah dijelasin tadi sama Ibu Inge bahwa HAM itu hak asasi manusia itu ya segala yang menjadi kebutuhan manusia. Jadi ketika kita bingung perlu nggak sih kaum perempuan atau disabilitas, anak-anak atau siapapun itu perlu benar-benar ini masuk wilayah HAM atau enggak ya, perlu kita lihat ini adalah kebutuhannya atau bukan. Oke, terima kasih Bu Inge. Tadi kita udah dapat ilmu banyak dari Bu Inge, dan kita juga udah tahu bahwa ternyata pekerjaan sebagai peneliti hak asasi manusia itu ada beneran dong. Dan teman-teman juga masyarakat umum bisa banget ketika melihat sesuatu yang nggak sesuai dengan hak asasi manusia atau mungkin melanggar kebutuhan orang lain,
meskipun kita bukan aktivis, bukan dari lembaga mana-mana atau bukan siapa-siapa lah yang merasa bukan siapa-siapa, kita tetap bisa melakukan sesuatu dengan menyampaikan itu, mengkomunikasikan ke pemerintah dan lain sebagainya. Apalagi udah ada sosial media ya Bu. Iya. Nah, oke, thank you teman-teman. Udah ikutan Hanan hari ini ngobrol bareng Ibu Inge. Semoga kalian juga dapat ilmu yang banyak hari ini. So, tetap tontonin terus YouTube-nya Radio Braille Surabaya, masih akan banyak obrolan-obrolan yang menarik dan kegiatan-kegiatan seru menarik dari Radio Braille Surabaya. Sekian dulu, that's all for today. Salam inklusivitas.